Kembali lagi di Pandit FPL bersama saya Scott Uba yang sendirian ya. Salam panah hijau. Masuk ke game week 27 ya, game week yang bukan lumayan lagi tapi memang padat ya, karena kemarin kita udah diuntungkan double game week yang berturut-turut tuh. Sekarang kita menuju game week padat sebelum international break. Game week 27 dan kemarin di game week 26 banyak hasil yang mengejutkannya, terutama Arsenal. Jadi mungkin banyak dari kita yang poinnya nggak terlalu sesuai ekspektasi, tapi mungkin masih tertolong buat kalian yang punya atau mengaktifkan chips ya, asisten manager tuh, baik itu masih ditaruh di Emery atau asisten manajernya Slot atau udah sempat pindah ke Glasner tuh, yang lebih berani ya, yang lebih beresiko tapi ternyata manjur gitu, asisten manajer Glasner kayaknya masih bisa bagus poinnya, bahkan bisa nyampe 100 gitu. Nah, di game 27 ini, tapi sebelum menuju game 27 ya, kita kembali ingatkan bahwa di Pandit Football dan juga Pandit FPL hadir di berbagai platform, ada di TikTok, ada di Instagram, ada di Twitter, X maksudnya, dan juga ada di YouTube. Jangan lupa subscribe untuk pantau terus video-video Scott Pick FPL ya, sementara di kanal YouTube-nya Pandit Football baru ada konten tentang FPL ya, yang udah berjalan 3 musim konsisten sekali, mantap sekali. Oke. Game week 27 ada beberapa laga yang cukup menarik. Pertama adalah match yang sulit ya. Spurs, City, Liverpool, dan Newcastle. Ini Spurs lawan City ini menarik karena beberapa musim terakhir kryptonite-nya City itu Spurs gitu. Jadi City lagi jago-jagonya aja, Spurs masih bisa menang gitu. Nah sekarang City lagi turun. Dan Spurs itu formnya lagi bagus setelah Vicario balik ya. Setelah Vicario balik di posisi kiper, penampilan Spurs jadi lebih stabil, defendingnya, pertahanannya jadi lebih solid gitu kan. Lalu sementara lawannya nanti Manchester City kemarin baru kalah dari Liverpool setelah dibantai Arsenal 5-1. Kemarin Liverpool kalah 2-0. Dan Liverpool juga lawannya nggak mudah ya. Setelah kami lawan City, sekarang game week 27 lawan Newcastle. Yang kemarin Isak kembali lagi mode flow, Isak Gioichi dengan 2 golnya itu. Terus laga lain yang perlu jadi perhatian adalah Chelsea Soton. Ini mungkin bakal jadi salah satu waktu-waktu kritis untuk Cole Palmer ya, yang kemarin blank berapa game week itu lebih dari 2 game week kayak blanknya Palmer gitu. Dan mungkin dari kalian masih banyak yang keep Palmer karena di game week ini akan ketemu Soton, di next game week-nya bakal ketemu Leicester. Jadi buat kalian yang masih punya Palmer boleh di keep sampai next game week ya. Setelah itu kalau misalkan masih blank, saya saranin sih buang aja ya, masukin siapalah aset-aset yang nggak harus ditukar dengan premium, tapi aset-aset yang bersifat jangka panjang, apalagi di game week 29 itu akan ada blank game week ya. Jadi perlu memperhatikan banget penggunaan free transfer, itu penting. Jadi jangan sembarang transfer. Kalau squad masih aman, simpen aja free transfernya. Dan kalau misalkan masih punya free hit, itu bisa dipakai di blank game week 29 sehingga bisa all out tuh sampai game week 28. Jadi ya benar-benar harus diperhatikan ya step-stepnya atau decision-nya gitu di akhir-akhir. Udah memasuki late game ya, sekarang udah masuk game 27, berarti sisa 8 berapa game lagi? 3 tambah 8, 11 lagi tuh. Ada 11 game lagi untuk menyusul liga-liga mini liga yang kalian ikuti. Oke, langsung aja kita scout pick ke game week 27. Di posisi kiper kita ambil Andre Onana ya, kiper andalannya Amorim ini, Manchester United, harga 5, TSB 6%. Kenapa Onana?
Pertama karena lawannya Ipswich. Ipswich 4 game week terakhir shots-nya ketiga paling rendah, in the box-nya 22, on targetnya 17, dan goal conversion-nya 10,3% aja ya Ipswich, mencetak 4 gol. Dan dari segi save juga Onana nggak terlalu buruk ya, karena 4 game week ada 15 save, dan dia jadi urutan kelima dari semua kiper. Dan memang MU juga kan bukan tim yang sangat dominan terhadap penguasaan bola ya, jadi Onana juga sering terancam gitu, dan dia dengan lengan yang tidak terlalu panjangnya itu bisa menciptakan 15 save dari 4 game week. Kalau misalkan rata-rata mungkin setiap game week bisa dapat berapa tambahan poin ya, kalau misalkan rata-rata 15 save, rata-rata dari 15 save dalam 4 game week, berarti rata-ratanya ya sekitar 3 save lebih lah ya, hampir 3 save-an lah, 3 save-an lebih. Oke, next untuk back pertama dari back premium udah pasti Alexander-Arnold ya, karena kemarin banyak yang diragukan karena lawannya Manchester City. Cuma dia udah membuktikan bahwa siapapun lawannya dengan harga yang 7 mahal banget, 7 lebih, 7,5, dia membuktikan bahwa return point-nya sangat maksimal ya. Dan dari segi statistik pun ya, secara individu dia masih yang paling baik ya, paling keren. 4 game week terakhir dia creating chance-nya peringkat kedua dari semua defender, ada 7 creating chance, ada 1 assist, dan dari semua defender juga 4 game week terakhir dia shots-nya paling banyak. Dia menciptakan 8 shot, 1 gol. Jadi segi potensi assist, potensi gol lengkap. Lalu yang kedua adalah Munoz-nya Crystal Palace, harganya 4,9, TSB-nya 8,8%, jadi semi diferensial sedikit lah ya. Dan potensi clean sheet-nya hadir dari sang lawan, Aston Villa. 4 game week terakhir Aston Villa ini goal konversinya ke-6 paling rendah ya. Jadi dalam 4 game week Aston Villa ini hanya punya angka goal konversi 8,6%. Dan tapi padahal shots-nya itu salah satu yang paling banyak ya Aston Villa, 70 shots dan menciptakan 6 gol. Tapi dari segi potensi gol atau asisnya, Munoz ini nggak kalah dari TAA karena dari segi statistik ada namanya XGI atau expected goal involvement atau keterlibatan dia terhadap gol. Tapi depannya ada X, artinya expected. Nah, kalau misalkan dipadanin ke bahasa Indonesia, angka harapan keterlibatan gol. Gitu kan. Jadi ini combine atau penjumlahan dari expected goals dan expected assist. Jadi expected goal involvement. Gitu. Dia peringkat ketiga dari semua defender. Jumlah XGI-nya atau angka XGI-nya adalah 1,2. Jadi harapannya, arti 1,2 ini berarti harapannya Munoz itu dalam 4 game kemarin itu dia bisa menciptakan minimal 1 gol atau assist gitu. Kalau misalkan ternyata dia bisa menciptakan lebih dari 1 gol atau assist, berarti lebih dari ekspektasi. Berarti itu positif kan ya hasilnya. Tapi kalau ternyata kurang atau gagal menciptakan 1 gol atau 1 assist, berarti kurang dari ekspektasi. Artinya itu bukan kesan sih, itu hasil yang negatif gitu. Jadi kalau hasilnya lebih dari ekspektasi itu bagus, kalau lebih rendah dari ekspektasi itu buruk. Next, yang terakhir adalah Anthony Robinson-nya Fulham. Ini udah lama banget ya kita nggak ambil setelah Fulham yang kemarin kebobolan mulu. Nah, di game week ini lawannya Wolves, kita ada sedikit harapan pengen Robinson dapat clean sheet, tapi mungkin kita lebih berharap dia meskipun nggak dapat clean sheet, tapi Robinson bisa dapat attacking point. Lawannya Wolves memang secara statistik nggak terlalu bagus sih, meskipun Cunha lagi bagus ya. Cunha lagi bagus sebetulnya. Tapi nggak apa-apa lah, karena pilihan back juga sebenarnya sekarang agak sulit ya. Apalagi ada dua match yang cukup besar tadi, Liverpool, Newcastle, dan Spurs City ya. Kalau mau ambil sedikit diferensial ya boleh ambil dari back-nya Crystal Palace, tapi kayak ada Munoz, atau kalau mau ke back Arsenal juga boleh gitu kan. Tapi Arsenal ini kemarin sih sangat greedy ya, meskipun dominan penguasaan bola, tapi pertahanannya rawan kena counter gitu.
Balik lagi ke Robinson, secara tim memang Fulham ini bukan dari hanya lawannya, dari timnya juga, si Fulham ini shots conceded-nya dalam 4 game terakhir itu ketiga terendah, hanya 33 kebobolan 5 gol. Dan tapi memang statistik menyerangnya Robinson itu nggak sebagus kayak pertengahan musim kemarin ya. Sekarang lumayan menurun karena dalam 4 game terakhir itu cuma 2 creating chance dari 4 game. Dikit itu hitungannya untuk seorang fullback ya, untuk seorang wingback. Oke, masuk ke midfielder. Nama pertama nggak usah dibahas ya, Salah udah pasti masuk, siapapun lawannya. Dan yang kedua adalah tadi seperti yang saya sebutin di awal, yaitu Cole Palmer ya, ini kayaknya kesempatan bukan terakhir sih, kedua terakhir lah gitu. Jadi kalau ini gagal, terakhir nanti setelah game ini karena lawannya nggak terlalu sulit. Palmer 4 game terakhir ini hampir gak ngapa-ngapain ya, cuman shots-nya masih lumayan sih. Shots-nya peringkat kelima paling banyak, ada 13 shots. Dan lawannya adalah Soton. Soton 4 match terakhir itu shots conceded-nya ketiga paling banyak, 64. Kebobolan 11 gol, jadi ada lah peluang Palmer ya menemukan kembali sense dari mencetak golnya. Kayaknya sih Chelsea ini serangannya berkurang setelah Didier Jackson absen. Betul itu. Karena kurang gitu, kayak klop banget Jackson sama Palmer. Ini ketika gak ada Jackson, Palmer sedikit kebingungan ya nyari tandem yang pas gitu. Kemarin Neto yang main juga ya oke lah gitu. Mungkin nanti di game ini Neto juga yang main gitu. Bisa juga Nkunku sih, cuma ya Palmer udah pasti main ya, dan dia penalty taker juga. Lalu midfielder ketiga adalah Mbeumo dari Brentford. Ini juga udah 3 game week terakhir kita pick terus ya Mbeumo karena potensinya sangat bagus dari segi statistik juga. Kelihatan bahwa Mbeumo cukup superior. Dengan 4 game week terakhir dia jadi midfielder dengan shots salah satu yang terbanyak ya, ada ke peringkat ketiga. Termasuk juga secara tim, Brentford juga shots-nya ketiga paling tinggi dari semua tim ya dalam 4 game terakhir dengan gol konversi 11,7%. Lalu yang terakhir adalah Bruno Fernandes. Nah, ini mungkin ini nama yang jarang kita pick ya. Tapi karena memang lawannya Ipswich, sama seperti Onana tadi, Ipswich yang serangannya pun nggak terlalu mewah ya, nggak terlalu efektif juga. Termasuk juga defendingnya, pertahanannya. Ipswich ini 4 match terakhir, shots conceded-nya ke-6 paling banyak, 60. Kebobolan 11 gol, gak pernah clean sheet. Jadi Bruno sebagai kreator, sebagai mesin kreativitas Manchester United dan juga penalty taker, peluangnya besar untuk meraih banyak poin lawan Ipswich. Jadi buat kalian mungkin yang udah malas sama Palmer, pengen ganti ke Bruno juga, ya tapi jangan sih kalau tuker Palmer ke Bruno, jangan sih kalau saya. Jadi keep aja Palmer, tapi kalau mau ngambil Bruno mungkin lebih ke kemarin punya Gordon, mungkin kalau udah gak srek sama Gordon bisa tuker ke Bruno, atau yang agak harganya mirip sama Bruno, siapa ya, Foden mungkin ya, Foden masih sempat punya Foden, mungkin bisa tuker ke Bruno dulu, atau Mbeumo tapi masih bagus sih, cuma itu sih pilihannya ya. Oke, dan yang terakhir, midfielder terakhir yang kelima ada dari Nottingham Forest yang bakal lawan Arsenal. Nah, ini sedikit eye test ya yang dipertimbangkan karena gini, karena Arsenal itu mainnya dominan, posisional gitu kan. Bahkan ketika menyerang pun rest defense-nya menyisakan 3 ya, Saliba, Gabriel, dan juga Timber biasanya. Cuman rest defense-nya ini sangat tinggi gitu ya. Jadi rawan sekali area di belakang pertahanan ini diserang oleh lawan dengan serangan baik. Contohnya kemarin kebobolan sama Bowen itu kan kayak gitu ya prosesnya ya. Nah, makanya ketika nanti lawan Nottingham Forest ini punya satu pemain yang berpotensi akan memanfaatkan kelemahannya Arsenal, yaitu Anthony Elanga. Nah, harganya murah banget, 5,3, TSB-nya 6,2%, dan Nottingham Forest juga masih di atas ya dari segi gol konversi, 19,3%, mencetak 11 gol dari 20 on target, shots on target. Dan Elanga ini adalah pemain dengan
midfielder dengan XGI paling tinggi di Nottingham Forest, yaitu 2,24. Artinya si Elanga ini sangat terlibat dalam proses penciptaan golnya Nottingham Forest gitu. Oke, eksekutornya Chris Wood, oke. Cuman Elanga ini lebih banyak terlibat, jadi nggak hanya gol, tapi Elanga ini punya potensi assist yang sama tingginya gitu. So, kalau Wood ya potensi tertingginya di gol, tapi di assist kan hampir nggak ada tuh potensinya. Kalau Elanga lebih balance, lebih lengkap lah gitu ya. Terbukti juga nih ada statistik tambahan bahwa dalam 4 game terakhir Elanga adalah midfielder peringkat kedua dengan creating chance paling banyak. Ada 11 creating chance dan 3 assist. Fix ini makanya bisa diacak-acak Elanga ini Arsenal. Oke, terakhir. Oh, bukan terakhir. Masuk ke forward ternyata. Udah forward. Udah 5 ya tadi midfieldernya. Forward udah pasti dari si yang sedang naik daun ya, Matheus Cunha. Dia pernah naik daun musim ini terus hilang karena jadwalnya sulit dan Strand Larsen-nya Strand Larsen sempat cedera, dia kehilangan tandem, sekarang udah balik Larsen-nya, jadi Cunha lagi jadi top pick juga ya. Banyak yang transfer dengan TSB yang udah naik lagi 13% dan kemarin cetak gol juga. Kalau lihat statistiknya 4 game terakhir, wah ini keren sih Cunha. Cunha mendominasi angka shots dan creating chance. Jadi dari segi potensi yang dilihat dari statistik, Cunha itu pilihan wajib gitu. Karena shots-nya paling banyak, 17. Cetak 3 gol dari 8 on target. Assist, dia peringkat pertama dari semua forward. Ada 7 creating chance. Jadi potensi gol dan potensi assist-nya mentok paling atas di antara semua forward. Cuma karena Wolves ini memang nggak bisa dibilang konsisten, jadi kita pasangkan dia dengan seorang yang lebih konsisten, yaitu Alexander Isak, atau kita sebut Isak Gioichi ya. Harga 9,5, TSB-nya masih tinggi, 57,8%, mungkin sempat turun harganya ya, karena TSB-nya menurun juga. 4 game terakhir, secara statistik tim, Newcastle ini goal conversion keempat paling tinggi, 18,2%, shots-nya keempat paling rendah sebenarnya, jadi artinya lebih efektif ya, dan on targetnya 18 dan mencetak 8 gol. 4 game terakhir juga Newcastle ini melepaskan 9 shots dan menciptakan 4 gol. Isak ya, bukan Newcastle. Kalau Newcastle 8 gol, kalau Isak 4 gol gitu. Oke, masuk ke aset diferensial. 4 game terakhir nih ya, kalau kita lihat penampilannya sih banyak ya opsi diferensialnya, kayak Verbruggen, kayak Henderson, mungkin bahkan siapa lagi ya, Vicario masih, tapi Vicario lawannya susah sih. Jadi mending di game week kali ini kita pilih Areola. Areola kemarin clean sheet lawan Arsenal, gila, keren banget. Areola harga 4,2, TSB rendah 3,9%. Secara statistik lumayan mendukung ya. Secara tim nih, West Ham 4 game terakhir shots-nya ke-6 paling bawah. Kebobolan 3 gol, tapi dari segi save-nya dia juga bagus. 12 save dari 4 game week, artinya 3 save per pertandingan. Per game week ya, per game week. Ya minimal dapat 1 kan bonus point. Cuman ya resikonya memang West Ham ini nggak bisa diandalkan dari segi konsistensi ya. Mungkin aja West Ham kemarin lagi bagus sama lawan Arsenal, tiba-tiba nanti di game week ini jadi ngaco lagi, ada kemungkinan. Cuma ya itu namanya pemain diferensial ya, selalu ada risikonya. Jadi silakan pertimbangkan baik-baik. Lalu dari defender, ini juga menarik karena ini aset baru dari MU, yaitu Dorgu. Nah, Dorgu harga 4,5, TSB sangat rendah, 0,2%. Dari segi potensi memang nggak ada statistik yang mendukung banget ya, kecuali memang lawannya Ipswich. Cuman dari segi eye test ini Dorgu ini sepertinya cocok dengan gaya taktiknya Ruben Amorim ya. Dia cukup eksplosif juga. Jadi mungkin setelah beberapa pertandingan sebelumnya, Dorgu bisa menyesuaikan, mengenal atmosfer Liga Inggris, mengenal pemahaman satu sama lain dengan teman-temannya. Mungkin di game week ini adalah game week-nya Dorgu gitu. Jadi layak dicoba. Meskipun di back pilihannya cukup banyak ya, untuk diferensial ya, untuk unggulan agak sulit karena laga-laganya sulit. Selain Dorgu mungkin bisa selain Munoz juga Crystal Palace
itu ada Mitchell juga, itu bisa jadi defender diferensial juga, atau mau ke arah Brentford mungkinnya ada siapa ya di Brentford kalau nggak salah, atau di Fulham ada Bassey yang shots-nya banyak, atau bisa juga ke arah Wolves ya, ada Ryan Ait-Nouri si legend itu. Ya mungkin itu beberapa pilihan selain Dorgu. Beranjak ke midfielder, kita ambil dari Brighton ya, bukan Mitoma tapi seberangnya, sayap seberangnya yaitu Minteh. Harga 5, TSB 1,2%. Nah ini mengejutkan juga, Brighton nampaknya mulai menanjak lagi ya dalam 4 game terakhir. Shots-nya peringkat ke-6, 57, mencetak 7 gol dengan gol konversi lumayan, 12,3%. Dan lawannya adalah Bournemouth. Nah, Bournemouth ini kan kemarin naik daun ya, naik daun banget tuh. Kluivert lah, Dango lah, Semenyo lah. Terus sekarang kemarin semuanya blank tuh. Triple Bournemouth ini beneran zong kemarin. Karena kalau lihat dari statistik memang 4 match kemarin Bournemouth ini shots conceded-nya kelima paling banyak, 61. Kebobolan 4 gol. Dan secara dari statistik itu cukup meyakinkan kalau Brighton ini bisa melanjutkan tren buruknya Bournemouth ya. Kalau nggak yakin sama Minteh ya boleh mau ke Mitoma kah, atau ke Jorginho Rutter, boleh tuh. Atau mau ke forwardnya Joao Pedro, boleh gitu. Yang penting cobalah aset-asetnya Brighton. Tapi dari secara statistik memang Minteh sih yang paling dominan. Cuman kemarin 1 assist aja ya kalau nggak salah Minteh. Yang jatuh malah Mitoma ya. Lalu terakhir dari forward adalah legend striker dari Indonesia gitu kan. Beto yang bukan Beto Gonçalves ini dari Everton ini, keren sih Beto ini. Parah. Kayak serangan Everton ini mulai menemukan nyawa atau ujung tombaknya gitu. Kemarin kan mereka itu kebingungan ya setelah Calvert-Lewin, DCL ini cedera terus Ndiaye juga bukan tipe-tipe yang poacher gitu kan. Sementara Everton dari dulu, dari zamannya udah lama banget, sekarang udah pindah ke Moyes pun memang membutuhkan poacher gitu kan di depannya. Dan Beto ini step up gitu. Ndiaye mungkin bisa jadi support yang bagus buat Beto ya. Sobat kemarin juga Ndiaye populer, cuman kehadiran Beto ini benar-benar menghidupkan serangan dari Everton. Dan jadi porosnya, kalau jadi poros serangannya Everton. Makanya Beto kemarin kita taruh di diferensial, sekarang juga taruh di diferensial karena TSB-nya 4,5%. Secara statistik sangat mendukung. Bayangin Everton dalam 4 game terakhir gol konversinya paling tinggi dari semuanya. 23,9%. Dia emang shotnya nggak banyak 46, tapi bisa cetak 11 gol dari 46 shot. Dan secara individu, Beto nih ya, 4 game terakhir, Beto ini adalah striker dengan shots ketiga paling banyak, cuman kalah dari Cunha dan Raul Jimenez. In the box-nya 10, on target 9, dan mencetak 5 gol. Cuman, yang namanya aset diferensial, kembali lagi ada risiko. Ya, sama kayak tadi, Areola, juga Dorgu, itu semuanya berasal dari tim-tim yang tidak konsisten. Makanya selalu ada kemungkinan kalau aset diferensial ini justru tidak sesuai harapan. Namanya juga diferensial ya. Udah TSB-nya rendah, harganya murah, berharap apa gitu kan. Jadi, tapi karena dimasukin sebagai aset diferensial, berarti ada satu poin yang bikin mereka berpotensi begitu. Ya itulah definisi aset-aset diferensial ya. Oke, terakhir kapten. Kapten selain Salah ya, Salah udah sangat template. Tapi ini kayaknya untuk di game ini persentase atau potensi dari Salah dan Palmer kayaknya hampir seimbang, meskipun Salah sedikit lebih unggul akibat konsistensinya ya, dan Liverpool yang sulit dikalahkan musim ini, yang 90% juara lah gitu, udah kasih aja pialanya ke Liverpool. Dan selain Salah, Palmer saya sih lebih
ke Cunha ya, ke Cunha sih. Ya, kalau mau sedikit diferensial ya. Cunha itu mau diferensial lagi bisa ke Elanga mungkin ya buat pemberi-pemberi kejutan gini. Elanga 6,2% sih ya, sebenarnya ini pasti melejit banget nih kalau misalnya cetak 2 gol ke gawang David Raya. Mantap. Oke, semuanya udah kita bahas ya dari posisi pemain unggulan, diferensial dan juga posisi pemilihan kapten. Oke, semoga di Game Week 27 ini kita diberikan rezeki panah hijau ya, dan juga kembali lagi mengingatkan bahwa di Game Week 29 nanti ada blank Game Week. Jadi kalau misalkan kalian punya free hit, persiapkan free hitnya, atau kalau nggak punya mungkin bisa dari mulai sekarang disiapkan strateginya menghadapi blank Game Week 29. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Saya Scott Ubay. Salam panah hijau.